Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi video saya untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Perkenalkan, nama saya Afriandi. NIM saya adalah 221090350068. Saya dari jurusan Teknik Mesin dan program studi Teknik Mesin di Universitas Pamulang, Serang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang penting dalam dunia teknik, yaitu faktor penguat bahan industri. Dalam perjalanan saya mengerjakan tugas ini, saya mendapat banyak pengetahuan berharga tentang bagaimana faktor penguat dapat meningkatkan kinerja material dalam aplikasi industri. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pemilihan bahan dan proses dengan judul faktor penguat bahan industri. Tugas ini merupakan bagian dari upaya untuk memahami lebih dalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penguatan bahan dalam konteks industri, sebuah topik yang esensial dalam meningkatkan performa material dan efisiensi proses produksi. Dalam proses penyusunan tugas ini, saya memperoleh banyak wawasan baru mengenai teknik-teknik penguatan bahan seperti penguatan butir, penguatan larutan, penguatan dispersi, dan penguatan dislokasi. Saya juga belajar mengenai aplikasi praktis dari teknik-teknik ini dalam berbagai faktor sektor industri yang sangat penting untuk pengembangan material yang lebih kuat dan tahan lama. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama penyusunan tugas ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah berbagi pengetahuan dan memberikan masukan berharga selama diskusi kelompok, keluarga, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas ini. Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan tugas di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tugas ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi penonton dan dapat menambahkan wawasan tentang pentingnya faktor penguat dalam pemilihan bahan industri. Baik, kita mulai saja ke slide berikutnya. Dalam industri modern, pemilihan bahan yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi, daya tahan, dan keselamatan dalam berbagai aplikasi. Salah satu aspek penting dalam pemilihan bahan adalah faktor penguat bahan yang menentukan bagaimana bahan tersebut dapat diperkuat untuk memenuhi kebutuhan khusus. Faktor penguat ini mencakup berbagai metode dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik, termal, dan kimia bahan. Pada dasarnya, penguatan bahan
dapat dicapai melalui berbagai mekanisme yang berbeda, seperti penguatan butir, di mana ukuran butir dalam struktur kristal bahan dikurangi untuk meningkatkan kekuatannya, atau penguatan larutan padat yang melibatkan penambahan elemen lain ke dalam bahan untuk menciptakan solusi padat yang lebih kuat. Selain itu, penguatan dispersi yang menggunakan partikel-partikel kecil yang tersebar dalam matriks bahan untuk menghalangi pergerakan dislokasi, dan penguatan dislokasi yang memanfaatkan hambatan pada pergerakan dislokasi untuk meningkatkan kekuatan bahan juga merupakan teknik yang umum digunakan dalam industri. Setiap penguatan memiliki prinsip kerja dan aplikasi yang spesifik, dan pemilihan teknik yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi operasional yang dihadapi. Baik, penjelasan slide berikutnya tentang penguatan bahan. Jadi, apa itu mekanisme penguatan bahan? Mekanisme penguatan bahan merupakan kemampuan dari logam untuk mengalami deformasi tergantung pada kemampuan pergerakan dislokasi, di mana dalam membatasi gerakan dislokasi akan membuat material menjadi lebih kuat. Dan apa sih itu deformasi? Deformasi dalam ilmu material adalah perubahan bentuk, ukuran, atau volume suatu bahan akibat pengaruh gaya eksternal seperti tegangan atau tekanan. Deformasi dapat bersifat elastis, di mana bahan kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan, atau plastis, di mana perubahan bentuk bersifat permanen. Pemahaman deformasi penting dalam mendesain dan memilih material yang mampu menahan beban tanpa gagal atau kehilangan fungsi struktural. Terdapat 3 metode mekanisme penguatan dalam logam yang masing-masing memiliki cara kerja dan efek yang berbeda dalam meningkatkan kekuatan dan ketahanan material. Yang pertama adalah grain size reduction, merupakan metode yang melibatkan pengurangan ukuran butir dalam logam. Yang kedua adalah solid solution alloying, yang dimana proses atom dari elemen lain dimasukkan ke dalam struktur kristal logam, menciptakan larutan padat. Dan yang ketiga adalah strain hardening. Strain hardening terjadi ketika logam mengalami deformasi plastis yang mengakibatkan peningkatan jumlah dislokasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu size reduction, atau bisa disebut penghalusan butir. Grain size reduction atau penghalusan butir merupakan metode yang melibatkan pengurangan ukuran butir dalam logam. Hal ini dilakukan dengan memperbanyak batas butir yang berfungsi sebagai penghalang pergerakan dislokasi, sehingga meningkatkan kekuatan material. Salah satu metode penguatan pada logam dengan memperkecil atau memperhalus struktur mikronya. Grain boundary barrier terhadap pergerakan dislokasi. Hal ini terjadi slip plane tidak berlanjut atau mengalami perubahan arah sudut yang kecil dari lapisan butir tidak efektif dalam menahan dislokasi.
Hubungan antara kekuatan nuluh dan diameter butir dijelaskan oleh persamaan Hell-Petch. Berikut adalah persamaan Hell-Petch, yaitu alpha Y sama dengan alpha I plus KD minus setengah, di mana alpha Y adalah kekuatan nuluh, alpha I dan K adalah konstanta bahan, dan D adalah diameter butir. Jika diameter D diperkecil, maka alpha Y akan meningkatkan sesuai dengan persamaan di atas. Persamaan Hell-Petch menjelaskan hubungan antara kekuatan luluh suatu material dengan diameter butirnya. Dalam persamaan tersebut, alpha Y merupakan kekuatan luluh. Alpha I adalah konstanta bahan yang mempresentasikan kekuatan dasar material tanpa mempertimbangkan efek dari ukuran butir. K adalah konstanta material dan D adalah diameter butir. Ketika diameter butir atau D diperkecil, maka kekuatan luluh alpha Y material tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil diameter butir, maka semakin besar kekuatan luluhnya, karena efek dari ukuran butir yang terkandung dalam persamaan Hell-Petch tersebut. Pada gambar penguatan batas butir yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, pada gambar butir yang semakin kecil akan memperbanyak batas butir, sehingga batas butir akan menghambat gerakan dislokasi, juga mengakibatkan banyaknya batas butir akan berubah arah bidang slip, sehingga tidak mudah slip, akhirnya tidak mudah terdeformasi. Baik, untuk materi berikutnya adalah solid solution alloying atau paduan larutan padat. Pada umumnya, logam paduan lebih kuat dibandingkan dengan logam murni, karena atom yang masuk ke dalam larutan padat memaksakan tegangan kisi di sekeliling atom induknya. Pada penguatan ini, di mana logam murni yang bersifat sangat lunak, penambahan atom asing yang larut padat akan menaikkan kekuatannya. Penguatan ini disebut solid solution strengthening. Memasukkan atom larut sebagai larutan padat dalam kisi atom pelarut selalu menghasilkan paduan yang lebih kuat daripada logam murni. Ada dua jenis larutan padat kalau atom larut dan atom pelarut. Kira-kira sama besarnya atom larut akan menduduki tempat kisi atau lattice point. Dalam kisi kristal atom pelarut ini disebut larutan padat substitusi. Kalau atom larut jauh lebih kecil daripada atom pelarut, atau atom larut menduduki posisi sisipan dalam kisi pelarut. Karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan boron merupakan elemen yang biasanya membentuk larutan padat sisipan atau interstisi, atau disebut juga interstitial solid solution. Logam yang tidak memiliki gaya gabung kimia yang kuat satu sama lainnya cenderung membentuk larutan padat, sedangkan logam yang terpisah jauh dalam seri elektromotif cenderung membentuk senyawa antara logam intermetalik, compound, dan valensi relatif zat yang melarut solut dan zat pelarut atau solvent juga penting. Larutan logam dengan valensi lebih tinggi dalam zat pelarut dengan valensi lebih rendah lebih dimungkinkan daripada untuk situasi sebaliknya. Contohnya adalah seng lebih mudah dilarutkan dalam tembaga dibandingkan tembaga dalam seng untuk logam pelarut tertentu.
Batas kelarutan terjadi sekitar harga perbandingan elektron atom yang sama untuk atom larut dengan valensi yang berbeda. Akhirnya, untuk kelarutan padat yang sempurna pada keseluruhan daerah komposisi, atom zat larut dan atom zat pelarut harus mempunyai struktur kristal yang sama. Gambar di atas adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara tegangan luluh atau yield stress dan perbandingan elektron atom pada berbagai elemen seperti Zn atau seng, Ga atau gallium, Al atau aluminium, dan Ge atau germanium. Untuk komponen pada gambar grafik tersebut yaitu adalah sumbu X yang berlabel perbandingan elektron atom dan menunjukkan perbandingan jumlah elektron terhadap jumlah atom, di mana nilai bertambah dari kiri ke kanan dari sekitar 1 sampai 10 hingga 1 sampai 20. Sumbu yang kedua adalah sumbu Y yang berlabel tegangan luluh 1000 PSI. Yang kedua itu yang mengindikasikan tegangan luluh dalam ribuan PSI dengan nilai yang meningkat dari bawah ke atas atau dari 0 hingga ke 50. Untuk dalam grafik tersebut ada titik-titik data yang menunjukkan nilai tegangan luluh pada perbandingan elektron atom tertentu untuk masing-masing elemen Zn, Ga, Al, dan Ge. Dan selanjutnya adalah garis regresi. Sebuah garis lurus menunjukkan tren umum bahwa tegangan luluh meningkat seiring dengan meningkatnya perbandingan elektron atom. Baik, selanjutnya kita bahas strength hardening atau pengerasan tegangan. Logam akan naik kekerasannya bila logam tersebut mengalami deformasi plastis akibat pengerjaan dingin atau cold work. Fenomena ini disebut pengerasan regangan atau strength hardening, atau penguatan regangan disebut strength strengthening. Logam ulet akan lebih kuat ketika mereka terdeformasi plastis pada temperatur di bawah titik leleh kurang atau sama dengan 723 Celcius. Alasan pengerasan tegangan strength hardening adalah untuk meningkatkan kerapatan dislokasi. Dengan deformasi plastis, jarak rata-rata antara penurunan dislokasi mulai memblokir gerakan satu sama lainnya. Dislokasi pada logam akan sulit bergerak akibat deformasi plastis. Hal ini disebabkan karena kerapatan dislokasi naik akibat terjadinya regangan. Sebelum dilakukan pengerjaan dingin, kerapatan dislokasi adalah 108 per cm kubik, namun setelah dideformasi plastis, kerapatan dislokasi menjadi 1013 cm per kubik. Selanjutnya adalah gambar perubahan bentuk butir yang mengalami regangan akibat pengerolan. Gambar di bawah ini memperlihatkan kekuatan dan parameter kekuatan dengan meningkatnya jumlah pengerjaan dingin. Karena pada sebagian besar proses pengerjaan dingin, satu atau dua ukuran logam berkurang, diiringi dengan peningkatan dengan ukuran lainnya. Pengerjaan dingin menghasilkan perpanjangan butir dalam arah utama kerja. Deformasi yang berat menghasilkan reorientasi butir dalam orientasi pilihan. Di samping perubahan dalam sifat tarik yang diperlihatkan, pengerjaan dingin menghasilkan perubahan sifat fisik lainnya.
biasanya ada penurunan kerapatan sebanyak kurang lebih beberapa per 10%. Pengurangan lumayan dalam konduktivitas listrik disebabkan oleh kenaikan koefisien Mouai termal disebabkan oleh kenaikan energi intern. Keadaan pengerjaan dingin meningkatkan reaktivitas kimianya. Selanjutnya adalah penguatan regangan. Apa sih itu penguatan regangan? Penguatan regangan yaitu merupakan proses industri penting yang dipakai untuk mengeraskan logam atau paduan yang tidak bereaksi terhadap perlakuan panas. Laju pengerasan regangan dapat diukur dari kemiringan kurva alir. Temperatur yang dinaikkan juga merendahkan laju pengerasan regang untuk paduan yang diperkuat oleh penambahan larutan padat. Laju pengerasan logam dapat meningkatkan atau berkurang dibandingkan dengan logam murninya, tetapi kekuatan akhir paduan logam padat pengerjaan dingin hampir selalu lebih besar daripada kekuatan akhir. Logam murni yang mengalami pengerjaan dingin sampai tingkat yang sama. Ketika bahan mengalami pengerasan regangan yang tinggi, ia menjadi lebih tahan terhadap korosi dan keretakan akibat korosi tegangan. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan terhadap pergerakan dislokasi di dalam bahan. Hambatan ini bisa terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah interaksi medan tegangan dislokasi. Dislokasi yang ada di dalam material menciptakan medan tegangan yang mempengaruhi pergerakan dislokasi lain. Tegangan dari satu dislokasi bisa membuat lebih sulit bagi dislokasi lainnya untuk bergerak. Yang kedua adalah interaksi yang menghasilkan penguncian permanen. Dislokasi bisa terkunci di tempatnya secara permanen jika berinteraksi dengan pengotor atau penghalang tertentu di dalam material, membuatnya sulit untuk bergerak. Yang ketiga adalah saling menyusup pada sistem slip. Pergerakan dislokasi pada satu bidang kristal bisa terhalang oleh pergerakan dislokasi lain pada bidang kristal yang berpotongan. Ini mirip dengan bagaimana pohon-pohon di hutan saling menghalangi. Jika ada yang mencoba bergerak melaluinya, menciptakan hambatan yang disebut jog atau dislokasi. Persamaan dasar yang menghubungkan tegangan alir, yaitu sigma 0 dengan struktur material, yaitu persamaannya adalah sigma 0 sama dengan sigma I plus alpha. Arti dari persamaan ini adalah di mana sigma 0 adalah tegangan alirnya, tegangan yang dibutuhkan untuk memulai aliran plastis dalam material. Ini adalah tegangan di mana material mulai mengalami deformasi permanen. Yang selanjutnya adalah sigma I atau bisa disebut dengan tegangan inherent. Tegangan dasar yang diperlukan untuk mengatasi penghalang intrinsik dalam material. Ini bisa termasuk hambatan karena medan tegangan dislokasi atau penghalang struktural lainnya di dalam material. Selanjutnya adalah alpha. Bisa disebut juga kontribusi dari hambatan lainnya. Bisa jadi faktor tambahan yang mewakili hambatan tambahan seperti interaksi antara dislokasi, pengotor ataupun efek pengerasan larutan. Lanjut, kita akan bahas contoh soalnya adalah misalkan dalam sebuah bahan tertentu dislokasi menghadapi medan tegangan dari dislokasi lainnya.
yang membuatnya lebih sulit bergerak, yaitu sigma I yaitu 50 MPa. Dan ada tambahan hambatan dari pengotor atau interaksi lainnya yaitu alfanya 20 MPa. Maka tegangan alir total akan menjadi, kita masukkan saja rumusnya yang tadi, yaitu sigma sama dengan sigma I plus alfa, yang akan menjadi sigma 0 sama dengan 50 MPa plus 20 MPa sama dengan 7 MPa. Jadi bahan ini akan mulai mengalami deformasi plastis pada tegangan 70 MPa. Baik, selanjutnya adalah penguatan dengan transformasi Martensit. Transformasi Martensit adalah transformasi tanpa difusi. Oleh karena itu, Martensit terbentuk tanpa pertukaran posisi atom bertetangga. Sehubungan dengan itu, hubungan orientasi yang diamati adalah akibat langsung dari pergerakan atom yang terjadi pada waktu transformasi. Sekalipun Martensit terjadi dalam sejumlah sistem metalurgis hanya paduan berdasarkan besi dan karbon yang memperlihatkan dampak penguatan menonjol. Transformasi Martensit merupakan fenomena yang terjadi pada material logam, khususnya paduan besi karbon. Proses ini terjadi tanpa difusi atom, yang berarti tidak ada pertukaran posisi atom bertetangga selama transformasi berlangsung. Orientasi kristal dalam struktur Martensit dipengaruhi oleh pergerakan atom yang terjadi saat transformasi. Bukan hanya struktur kristal, awalnya Martensit memberikan dampak penguatan signifikan pada paduan besi karbon karena struktur mikro yang keras dan kurang elastis. Meskipun Martensit dapat terbentuk dalam berbagai sistem logam, pengaruhnya paling menonjol pada paduan besi karbon karena perubahan struktural dan sifat mekanis yang drastis setelah transformasi. Perhatikan gambar kekerasan berbagai produk transformasi dalam baja. Gambar berikut memperlihatkan perubahan kekerasan Martensit dengan kadar karbon dengan membandingkannya dengan derajat kekuatan yang dicapai dalam agregat besi dan sementit yang tersebar. Kekuatan tinggi Martensit berarti bahwa dalam struktur ini terdapat banyak penghalang kuat terhadap gerakan dislokasi. Kerumitan sistem kemungkinan berbagai kontroversi dan mekanisme pengeras, tetapi tampaknya ada dua kontribusi utama untuk kekuatan tinggi Martensit. Suatu percobaan mengidentifikasi dua struktur dalam dua paduan besi karbon yang dicelup dengan menggunakan bantuan mikroskop elektron transmisi. Martensit konvensional mempunyai struktur pelat dengan di bidang habitnya yang khas dan struktur intern terdiri dari bentuk kembar sejajar. Masing-masing tebalnya kurang lebih 0,1 mikron di dalam plat. Jenis lain struktur Martensit ialah blok Martensit yang di dalamnya terdapat kerapatan dislokasi yang tinggi sebanyak 1011 sampai 1012 dislokasi tiap sentimeter persegi yang dapat dipersamakan dengan logam yang mengalami deformasi yang sangat banyak
Jadi sebagian kekuatan martensit yang tinggi timbul dari penghalang berhasil guna terhadap luncur oleh struktur bentuk kembar halus atau oleh kerapatan dislokasi yang tinggi. Kontribusi kedua yang penting untuk kekuatan martensit datang dari atom karbon. Gambar yang di atas memperlihatkan bahwa kekerasan martensit itu sangat peka terhadap karbon di bawah 0,4% sewaktu mengalami transformasi cepat dari austenit ke perit ketika dicelup. Kemampuan larut karbon dalam besi sangat berkurang. Atom karbon meregangkan kisi perit dan regangan ini dapat ditiadakan dengan retribusi. Selanjutnya kita bahas penguatan fasa kedua. Apa sih penguatan fasa kedua itu? Penguatan fasa kedua merupakan mengacu pada tahap kedua dari suatu proses atau proyek yang melibatkan upaya untuk memperkuat atau meningkatkan kondisi atau hasil yang telah dicapai pada tahap sebelumnya. Ini bisa berarti implementasi strategi tambahan, peningkatan sumber daya, atau penerapan tindakan korektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lebih lanjut, dalam konteks yang lebih umum, konsep ini sering digunakan dalam manajemen proyek, perencanaan strategis, atau pengembangan produk untuk menandai langkah maju dalam perjalanan menuju pencapaian hasil yang diharapkan. Penambahan unsur paduan pada suatu logam seringkali menghasilkan fasa kedua yang berupa senyawa. Contohnya adalah besi yang dipadu dengan karbon akan memiliki fasa ferit A dan senyawa Fe3C atau sementit. Perit bersifat lunak, sedangkan sementit bersifat keras dan rapuh. Dari aspek mikro, maka gerakan dislokasi yang relatif mudah pada fase perit akan terhambat oleh fase sementit, sehingga baja dengan kadar karbon yang lebih banyak akan lebih banyak mengandung sementit dan menjadi lebih keras. Hanya sejumlah paduan terbatas yang mempunyai kelarutan padat yang luas antara dua elemen atau lebih, dan hanya efek pengerasan yang relatif kecil dapat dihasilkan dalam sebagian besar sistem paduan oleh tambahan larutan padat. Karena itu, banyak paduan komersial mempunyai struktur mikro heterogen yang terdiri dari dua fase metalurgi atau lebih. Dapat dijumpai sejumlah struktur mikro yang berbeda, tetapi pada umumnya mereka masuk pada dua kelas yang terdapat dalam gambar A di bawah ini. Gambar tersebut menggambarkan jenis bahan struktur fase, di mana ukuran partikel kedua fase kurang lebih sama dengan ukuran butir matriks. Ini dilambangkan oleh partikel kuningan beta dalam matriks kuningan alfa, atau oleh koloid perlit dalam matriks perit dalam baja anil. Jenis umum struktur lainnya ialah dua fase tersebar seperti yang ditunjukkan dalam gambar B, di mana tiap partikel dikelilingi oleh matriks oriental tunggal atau butir. Biasanya, ukuran partikel fase kedua jauh lebih halus untuk struktur tersebar hingga ukuran submikroskopik. Pada tahap awal pengendapan, teori penguatan dalam sistem yang dikeraskan penyebaran telah dipelajari. Penguatan yang dihasilkan oleh partikel fase kedua biasanya merupakan tambahan penguatan larutan padat
yang dibuat dalam matriks. Adanya partikel fase kedua dalam fase matriks kontinu mengakibatkan tegangan intern yang terlokalisir yang memodifikasi sifat plastik fase kontinu. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan pengertian lengkap tentang penguatan dari partikel fase kedua. Faktor ini mencakup ukuran, bentuk, jumlah, dan distribusi partikel fase kedua, kekuatan dan keuletan dan perilaku pengerasan regang matriks, serta fase kedua sesuai dengan kristalografis antara fase serta energi bidang pisah dari ikatan bidang pisah antar fase. Lalu kita bahas selanjutnya adalah penguatan dengan dispers. Penguatan dengan dispers adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan sifat mekanis material komposit dengan menyebarkan serat atau partikel secara merata di dalam matriksnya. Metode ini penting dalam industri karena dapat menghasilkan komposit yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap gaya dan tekanan eksternal. Prosesnya dimulai dengan pemilihan serat atau partikel yang sesuai, seperti serat karbon atau serat kaca, yang kemudian dicampur dengan matriks polimer atau logam. Pencampuran yang merata memastikan bahwa serat atau partikel tersebar dengan baik di seluruh bahan komposit, yang kemudian diolah menjadi bentuk akhirnya. Keuntungannya termasuk peningkatan kekuatan tarik, kekakuan dan ketahanan aus, serta kemampuan untuk mengurangi berat komponen tanpa mengorbankan kekuatan. Teknik ini umumnya digunakan dalam industri otomotif, penerbangan, konstruksi, dan manufaktur lainnya, di mana komponen harus memenuhi standar ketahanan yang lebih tinggi. Penguatan dispersi terjadi pada proses metalurgi serbuk atau powder metalurgi, di mana proses komposisinya yang diikuti oleh proses sintering dilakukan pada pencampuran serbuk kertas kepada serbuk matriks yang bersifat ulet. Akibatnya, partikel keras tadi akan memicu gerakan dislokasi dan menghambat gerakannya. Akibat terjadinya dislokasi dan terjadinya perbanyakan dislokasi, sehingga kekerasan dan kekuatannya meningkat. Sebagai contoh adalah SAP atau sintered aluminium product, yang dibuat dari serbuk aluminium yang dicampur dengan partikel H2O3 yang kemudian diproses lagi dengan metalurgi serbuk sehingga sifat mekaniknya Al kompaksi lalu disinter, maka difusi atom pada antar butir yang halus dari serbuk akan menghalangi pergerakan dislokasi dan meningkatkan kekerasan logam. Pada pengerasan dispersi dianggap bahwa presipitat tidak mengikuti perubahan bentuk, matriks, dan tegangan yang diperlukan untuk merentangkan rub dislokasi antara presipitat. Besarnya adalah sama dengan tegangan orawan yang disebut T adalah tegangan geser, A adalah konstanta tanpa dimensi, U adalah modulus geser, B adalah panjang vektor Burgers, dan L adalah jarak rata-rata antara dislokasi. Itulah persamaannya. Berikut ini adalah contoh kasusnya.
Misalkan kita memiliki material dengan modulus gesernya adalah 80 GPa. Panjang vektor Burgersnya adalah 0,2 nanometer, jarak rata-rata antara dislokasi adalah 100 mm, dan alfanya 0,3. Maka tegangan orawan dapat dihitung sebagai berikut ini, dan kalian bisa lihat jawaban akhir dari tegangan geser yang dibutuhkan adalah 60 MPa. Selanjutnya adalah penguatan endapan. Penguatan endapan adalah salah satu metode untuk meningkatkan kekuatan logam dengan menambahkan partikel kecil atau endapan ke dalam logam dasar. Proses ini memperkuat logam dengan menghambat pergerakan dislokasi yang bertanggung jawab atas deformasi plastis. Usaha penguatan dengan fase kedua dapat ditingkatkan lagi dengan mengusahakan agar fase kedua yang terjadi berbentuk halus dan tersebar merata sehingga kekuatannya meningkat. Penguatan jenis ini paling banyak dilakukan pada paduan Cu dan Al. Bila pemanasan Cu dan Al melewati garis kelarutan, maka menjadi CuAl2 akan terurai dan larut. Bila pemanasan tersebut didinginkan cepat, maka atom-atom Cu tidak sempat berdifusi keluar dari fase alfa. Dan dalam kondisi lewat jenuh atau supersaturated solid solution, kondisi lewat jenuh ini tidak stabil pada suhu kamar, yaitu 300 K. Atom-atom Cu berdifusi keluar dan membentuk endapan yang halus dan tersebar merata. Endapan dari presipitat ini mengalami dislokasi sehingga kekerasan meningkat. Karena itu, penguatan cara ini disebut dengan precipitation hardening. Selanjutnya, penguatan dengan tekstur. Proses deformasi seperti rolling ekstrusi dan proses penarikan kawat akan menyebabkan butir-butir logam mengarah pada orientasi tertentu. Kondisi ini disebut free ferret atau orientasi butirnya tidak acak lagi, melainkan mengarah pada orientasi tertentu. Logam yang orientasi kristalnya mengarah dikatakan memiliki tekstur kristalografi. Logam yang akan mengalami deformasi atau seperti di roll atau ketika penarikan kawat akan mengembangkan orientasi pilihan atau tekstur, di mana bidang kristalografis tertentu cenderung mengorientasikan dirinya dengan cara yang diutamakan terhadap arah regangan maksimum. Kecenderungan klip kristal tunggal berotasi sejajar dengan sumbu regangan utamanya. Situasi itu juga terdapat dalam agregat polikristalin. Tetapi interaksi rumit antara sistem slip ganda membuat analisa situasi polikristalin menjadi lebih sulit. Karena butir individual dalam agregat polikristalin tidak dapat bergerak dengan bebas, akan terjadi pelengkungan kisi dan fragmentasi. Lalu, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan adalah penguatan bahan dalam industri adalah konsep mendasar yang memainkan peran vital dalam menentukan performa dan ketahanan material di berbagai aplikasi. Faktor penguat bahan mencakup sejumlah metode dan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan sifat mekanik, termal, dan kimia bahan
sehingga mampu memenuhi kebutuhan spesifik dalam lingkungan operasional yang menuntut. Salah satu metode penguatan yang paling umum adalah penguatan butir, di mana pengurangan ukuran butir dalam struktur kristal material menghasilkan peningkatan kekuatan karena hambatan terhadap pergerakan dislokasi. Teknik ini sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap deformasi permanen, seperti pada logam paduan dalam industri otomotif dan aerospace. Penguatan lanjutan padat merupakan teknik lain yang melibatkan penambahan unsur-unsur tertentu ke dalam material dasar, menciptakan solusi padat yang mengubah sifat-sifat mekanis bahan. Teknik ini efektif dalam memperkuat material tanpa mengorbankan kelenturan atau kemampuan proses, menjadikannya pilihan yang umum untuk bahan-bahan yang digunakan dalam aplikasi struktur dan fungsional. Yang selanjutnya adalah penguatan dispersi, memperkenalkan partikel-partikel kecil yang tersebar dalam matriks bahan, menghalangi pergerakan dislokasi dan peningkatan kekuatan serta stabilitas termal. Ini sangat penting dalam bahan-bahan yang digunakan pada suhu tinggi atau di bawah kondisi yang memerlukan ketahanan ekstra terhadap deformasi dan kerusakan. Selain metode-metode penguatan klasik, perkembangan teknologi terbaru seperti nanoteknologi dan material komposit telah membuka jalan bagi inovasi yang lebih maju. Dalam penguatan bahan, nanoteknologi memungkinkan manipulasi struktur material pada skala atom dan molekul, menghasilkan bahan dengan sifat-sifat yang belum pernah ada sebelumnya, seperti kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap kerusakan pada skala yang sangat kecil. Material komposit yang menggabungkan dua atau lebih bahan dengan sifat yang berbeda menawarkan kombinasi kekuatan ringan yang tidak bisa dicapai oleh bahan tunggal. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip dan aplikasi faktor penguat bahan merupakan langkah esensial bagi insinyur, ilmuwan material, dan profesional industri dalam menghadapi tantangan teknik dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Implementasi teknik penguatan yang tepat tidak hanya meningkatkan performa produk, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan. Demikian penjelasan tentang faktor penguat bahan dalam industri. Melalui pemaparan ini, saya harap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai metode yang digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik, termal, dan kimia material. Penguatan bahan tidak hanya untuk berperan dalam meningkatkan performa dan efisiensi produk, tetapi juga memiliki implikasi yang luas pada keberlanjutan dan inovasi industri. Pengetahuan tentang penguatan bahan memungkinkan kita untuk merancang dan memilih material yang lebih tahan lama, kuat, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik di berbagai sektor. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menginspirasi Anda dalam penerapan prinsip-prinsip penguatan bahan dalam praktik industri. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut, saya terbuka untuk berbagi wawasan dan mendalami topik ini bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semoga sukses dalam setiap proyek dan penelitian Anda.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.